Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada hari ini. Dan kita akan mempelajari firman Tuhan yang menjadi hati Tuhan untuk meneguhkan kita, menguatkan kita. Karena itu saya mengajak saudara-saudara untuk minta hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan, dan Roh Kudus berbicara kepada kita supaya kita dapat menangkap maksud Tuhan di zaman saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pagi ini. Saat ini Tuhan membawa kami dalam hadirat-Mu untuk menikmati kasih-Mu, dikenyangkan oleh kebaikan-Mu. Waktunya kami akan membaca, mempelajari firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami. Katakan apa yang Tuhan mau katakan kepada kami untuk meneguhkan kami, untuk menolong kami, mengubahkan kami, dan membawa kami pada kehendak-Mu. Allah Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Ajar kami akan kehendak Bapa, supaya melalui firman yang kami baca, kami pelajari, Roh Kudus berbicara kepada kami dan kami dapat menangkap maksud dari firman Bapa. Dan kami bersuka cita atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membuka firman Tuhan dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 6. Ayat ini biasanya dikutip pada waktu ada wabah, atau khususnya saat ini ada serangan COVID-19, lalu mengutip ayat ini dan dengan berkata bahwa tidak mungkin orang percaya diserang oleh COVID-19. Tapi kita akan mempelajari maksud dari ayat ini sebenarnya, apa yang Tuhan mau katakan dalam ayat ini. Karena itu saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab saudara di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Saudara sudah menemukan? Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan membacakan semuanya. Saudara menyimaknya. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari dengan jelas pasal Mazmur ini, kita akan menemukan 3 susunan atau garis besar Mazmur pasal 91 ini. Yang pertama adalah ayat 1 sampai 2. Itu adalah ajakan. Ayat 2 adalah pernyataan bagi mereka yang membawa dirinya kepada Tuhan. Yang kedua adalah ayat 3 sampai dengan 13. Kata-kata peneguhan bagi orang yang percaya. Tetapi
ini terjadi bagi orang yang melakukan ayat 1 dan 2. Bagian yang ketiga adalah ayat 14 sampai 16. Tuhan berfirman langsung dan berjanji menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara, jenis mazmur ini sulit ditentukan. Tetapi kemungkinan tujuan mazmur ini adalah untuk meneguhkan iman umat Tuhan yang sedang bersiara. Atau orang-orang yang datang berlindung kepada Tuhan di bait Tuhan. Dan sangat jelas teologi Tuhan dalam mazmur ini. Dimulai dari ayat 1 sampai dengan 2. Nama Tuhan dituliskan 4 kali. Minggu depan saya akan menjelaskan ayat 1 dan 2 mengenai nama-nama Tuhan. Teologi tentang Tuhan yang Maha Kuasa lebih hebat dari apapun dan siapapun. Lebih hebat dari rancangan jahat yang sudah begitu matang. Ayat 3. Teologi tentang pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ayat 4 sampai dengan 6. Tuhan yang Maha Tinggi lebih hebat dari semua kesulitan, malapetaka, tulah, bahkan wabah di ayat 10. Teologi bahwa Allah adalah pemilik alam, memiliki para tentara, akan menjaga umatnya, disebut sebagai Al-Zebaot, ditulis dalam ayat 11 dan 12. Dan terakhir, teologi Allah yang memuaskan, Allah yang dekat dengan umatnya, disebut dengan El Shaddai, ditulis dalam ayat 14 sampai dengan 16. Dan semua itu kita akan alami jika kita menerima ajakan pemazmur di dalam ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, ayat 1 dan 2 sebagai pendahuluan tetapi sekaligus kunci untuk mengalami ayat-ayat berikutnya, janji-janji berikutnya di ayat 3 sampai 13 dan ayat 14 sampai 16. Tapi saudara-saudara, kekeliruan banyak orang adalah hanya mengutip, mengklaim ayat 3 sampai dengan 13. Tapi mereka tidak melalui jembatan yang pertama, yaitu ayat 1 dan 2. Nah, saudara-saudara, dalam situasi saat ini, saya yakin dan percaya bahwa keadaan ini dipakai oleh Tuhan yang saya katakan minggu lalu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan sedang menarik banyak orang datang kepadanya. Sebab hanya Tuhanlah tempat yang paling aman untuk berlindung. Bukan gereja, bukan persekutuan, bukan tempat ibadah, dan juga bukan perkumpulan hamba Tuhan. Jadi saudara jangan salah. Saudara tidak dapat terhindar dari murka atau didikan Tuhan dengan datang ke gereja atau dengan membayar perpuluhan. Saudara tidak dapat bersembunyi dari perkumpulan orang-orang baik. Saudara hanya bisa aman, terlindung dari semua malapetaka jika saudara berlari kepada Tuhan. Dan disinilah kisah berkat-berkat dalam Mazmur pasal 91 dimulai. Tadi kita membagi Mazmur 91 dalam 3 susunan. Dan hari ini kita akan merenungkan 2 ayat saja, ayat 1 dan 2. Saya tidak membahas ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membahas ayat 1 sampai dengan ayat 2 saja. Saudara-saudaraku, dalam situasi saat ini Tuhan memiliki tujuan yang besar. Tuhan menginginkan agar kita berlari kepadanya saat ini. Dan Mazmur 91 ayat 1 dan 2 mengajak kita untuk berlari kepada Tuhan. Mengajak kita untuk berserah kepada Tuhan. Situasi yang sulit, penuh dengan tekanan, bahkan ketakutan, bagaimana tidak membuat kita takut. Orang-orang memasang jerat di sekitar kita.
orang-orang melakukan tipu daya, merancangkan hal-hal yang jahat. Ada pengkhianatan, ditulis dalam ayat 3. Dan juga pembenci-pembenci yang merancangkan kejahatan, ayat 4. Bahkan terhadap penyakit sampar, penyakit menular, ayat 6. Dan lebih mengerikan, bahwa penyakit dan kematian sedang menghantui di sekitar kita, ayat 7. Siapa yang tidak takut dengan keadaan seperti ini, saudara? Jujur, saya pun takut. Dan saya tidak mau celaka, saya tidak mau sakit, apalagi mati. Karena saya merasa bahwa saya belum banyak berbuat baik, belum banyak melakukan pekerjaan memuliakan Tuhan. Saya belum puas dengan apa yang saya lakukan. Itu sebabnya saya belum siap untuk mati. Karena belum banyak yang kulakukan untuk memuliakan Tuhan. Sekaligus saya heran juga bahwa ada banyak orang-orang yang pengen cepat-cepat mati. Padahal kemungkinan mereka belum banyak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Dan mereka sangat yakin masuk surga. Tapi saudara-saudara bayangkan, belum banyak melakukan apa-apa. Dan ketika sampai di surga, mereka tidak membawa apa-apa datang kepada Tuhan. Dan mereka tidak dapat mempersembahkan apapun kepada Tuhan di tahta Kristus saat itu. Jadi saya menganjurkan kepada saudara, jangan berpikir untuk mati, apalagi mau mati. Nah, saudara-saudara, dalam situasi yang menakutkan ini, tidak ada tempat yang paling aman di seluruh jagat raya ini. Tidak ada tempat yang membuat kita aman dari semua masalah, pergumulan, dan tidak ada tempat yang aman dari penyakit dan khususnya serangan COVID-19. Kita tidak bisa bersembunyi di gereja dalam persekutuan orang-orang baik. Tempat yang paling aman untuk berlindung adalah Tuhan. Saudara-saudara, 3 hal yang kita akan pelajari makna dari firman ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yang pertama, saudara-saudara, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu berbicara tentang datang berserah kepada Tuhan. Di dunia ini, apalagi saat ini, tidak ada tempat yang aman. Kita sekarang stay at home, tinggal di rumah saja, menjaga diri kita agar tidak terjangkiti virus corona. Tapi siapa sangka ternyata ada saja orang-orang yang dapat membawa virus corona yang terjangkiti sekalipun kita sudah di rumah saja. Karena mungkin kita sempat belanja di luar, sehingga dapat menjangkiti kita dan menjangkiti semua keluarga kita. Tempat yang aman di dunia ini adalah Tuhan. Dan saat ini saudara-saudara, Tuhan menghendaki supaya kita berlari kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai situasi ini supaya kita stay at home menyembah Tuhan. Stay at home untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan hanya mengharapkan Tuhan saja. Kita berharap, berserah, bergantung, berlindung kepada Tuhan saja. Saya membacakan di dalam Alkitab ERV, English Reset Version. Begini bunyinya. You can't go to God Most High to hide. You can't go to God All Powerful for protection. Kamu dapat pergi kepada Tuhan yang Maha Tinggi untuk bersembunyi. Kamu dapat pergi kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk berlindung. Jadi betul, ayat ini bicara tentang ajakan untuk datang kepada Tuhan. Ajakan untuk berlari kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Ada 4 kali diulang kata Tuhan tempat perlindungan kita dalam pasal 91 ini.
Dan di mana gambaran metafora tentang Tuhan sebagai pelindung yang memiliki sayap besar, melindungi kita, bahkan sebagai kota pertahanan kita, tembok pertahanan kita. Hanya Tuhan tempat perlindungan kita dari semua ketakutan kita saat ini, dari semua kekhawatiran kita, dari semua bahaya, kesulitan, sakit, bahkan ancaman kematian. Karena di dalam Tuhan kita akan dihiburkan. Di dalam Tuhan kita akan dikuatkan. Sehingga kita cakap menanggung segala perkara-perkara yang sulit. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa diri kita, membawa ketakutan kita, membawa pergumulan kita, bahkan membawa semua keterbatasan kita, semua kelemahan kita, bahkan membawa jiwa kita, pikiran kita, semua keluhan kita di hadapan Tuhan. Dan pertama-tama, yang Tuhan lakukan adalah Ia akan memenuhi hati kita dengan damai sejahteranya. Lalu Ia akan menguatkan jiwa kita. Ia akan memberikan kita kekuatannya, memberikan kita pandangannya, memberikan kita hikmatnya. Dan Tuhan akan memberikan cara pandang yang berbeda sebelum kita datang kepadanya. Sebelum kita berlari kepadanya. Go to God most. Allah yang pergi kepada Allah yang Maha Tinggi. Sehingga tidak berkata bahwa, saudara-saudara, saya tidak berkata begini, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, semua masalah kita akan beres. Semua sakit kita akan disembuhkan. Tapi saya berkata bahwa Tuhan akan memberi kita hikmatnya, memberi kita persepsinya, sehingga kita bisa diubahkan dan kita akan kita akan siap menghadapi semua persoalan karena jiwa kita telah diubahkan, dibuat tenang, ada sukacita mengalir dalam hadiratnya. Itu sebabnya pemazmur berkata di ayat yang kedua, ketika dia masuk dan duduk bersama dengan Tuhan, bermalam dalam naungan Allah yang Maha Kuasa, ia berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Itu dikatakan Rasul Paulus, aku cakap menanggung segala perkara, baginya tidak ada yang rahasia, karena Tuhan sudah menguatkan dia. Tuhan juga dapat menguatkan kita, saudara-saudara. Bukankah itu yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ia di Taman Getsemani? Di Taman Getsemani, ia berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah bersama dengan aku dan berjaga-jagalah, berdoalah. Lalu Yesus melangkah. Dia berlari menuju kepada Bapanya. Dia berjalan kepada Bapanya. Dia pergi kepada Bapanya, kepada tempat yang tersembunyi rahasia bersama dengan Bapanya. Dan dia menundukkan dirinya di sana. Dia berbicara kepada Bapanya dan berkata dalam doanya, ya Bapa, sekiranya boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan yang ku kehendaki. Dan itu yang dikatakan 3 kali. Bapa menguatkan Yesus. Dan Yesus siap. Yesus bangun memenuhi kehendak Bapa. Saudara lihat, Bapa tidak melakukan mujizat untuk Yesus. Bapa tidak menghindarkan dia dari salib. Tapi justru sebaliknya. Saudara perhatikan, apa yang diminta oleh Yesus, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bapa tidak menyelesaikan masalahnya, tapi Bapa memberikan kekuatan dalam hadiratnya. Dan Yesus siap untuk menanggung penderitaan untuk saya dan saudara yang kita peringati minggu depan sebagai hari kemenangan kita. Salibnya, kebangkitannya adalah jaminan bagi kita sehingga kita bisa berlari kepada Tuhan saat ini. Stay at home maksudnya kita datang untuk membawa diri kita di rumah Tuhan. Ketika kita membawa diri kita kepada Bapa, berserah kepadanya, pergi kepada Tuhan, pergi membawa diri kita,
Dan biarlah kiranya Tuhan mengisi kekosongan jiwa kita dengan kehendak-Nya. Tuhan mengisi semua kelemahan kita dengan kekuatan-Nya. Tuhan mengisi semua kesedihan kita digantikan dengan penghiburan. Jadi bawalah dirimu kepada Allah yang sanggup untuk memenuhi dirimu. Bawalah semua pialamu yang kosong. Dan biarkan Tuhan yang mengisinya di hadiratmu, di hadiratnya. Berlarilah kepadanya. Duduklah dan nikmatilah bersama dengan Tuhan dalam penyerahan kepada Tuhan. Berhenti menangis, saudara. Berhenti mengeluh. Berhenti marah. Berhenti protes. Tuhan tahu apa yang Dia akan lakukan untukmu. Tanpa saya dan tanpa saudara menyuruhnya untuk membuat mujizat. Tuhan tahu apa yang Ia akan lakukan. Tugas kita adalah bawalah dirimu kepadanya. Saat ini jika engkau takut di tempat dudukmu, di tempat pembaringanmu, Alkitab ERV, English Research Version berkata, go to God most high to hide. You can go to God all powerful for protection. Pergi kepada Tuhan yang maha tinggi dan bersembunyi di sana. Pergi kepada Tuhan yang maha kuasa untuk mendapatkan perlindungan daripadanya. Saat ini putuskan datang kepada Tuhan. Engkau yang takut, engkau yang gelisah, engkau yang khawatir, engkau yang lemah, bawalah semua hidupmu kepada Tuhan. Menyembah, bersekutu, berbicara kepadanya hari ini, menyerahkan semua persoalan. Amin. Yang kedua, saudara, maksud dari ayat ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang kedua adalah datang duduk dalam perlindungan Tuhan. Saya masih memakai kata datang duduk. Saudara-saudara, setelah kita datang kepada Tuhan, kita akan duduk. Kenapa duduk? Karena kita telah kepayahan dengan persoalan kita. Kelelahan dengan perjuangan kita sebelum kita datang kepada Tuhan. Dan sekarang kita duduk, mohon hikmat Tuhan. Kata duduk ini menunjukkan seseorang yang menempati posisi. Kita bingung sekarang mau berdiri di mana? Kita juga mau duduk di mana? Tempat berdiri, tempat duduk, diatur jaraknya. Tetapi ketika kita membawa diri kita datang kepada Tuhan dan tinggal dalam Tuhan, Tuhan memberi kita posisi di mana kita menikmati kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tempat perlindungan kita. Di dalam Tuhan Dia akan memberikan tempat posisi yang aman. Dan dengan tenang, kita menunggu Tuhan bekerja menolong kita. Sampai mara bahaya ini selesai. Saudara-saudara, kata duduk adalah posisi berserah untuk menunggu malapetaka berlalu. Mari kita buka dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 2. 1 Samuel pasal 19 ayat 2 berkata demikian. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Saudara perhatikan kata itu. Yonatan mendengar rencana ayahnya Raja Saul mau membunuh Daud. Dan Yonatan, anak dari Raja Saul ini, bersahabat dengan Daud, menyampaikan kepada Daud supaya mencari tempat perlindungan. Maksudnya tempat untuk bersembunyi dan duduk di sana. Tidak perlu berbuat apa-apa, saudara. Duduk di sana. Tidak perlu membuat senjata.
Jangan berdiri dan jangan berpikir merancangkan hal-hal yang jahat, merancangkan pembalasan. Duduk, kata Yonatan. Cari tempat persembunyian dan duduklah di sana. Duduk saja. Jadi duduk itu adalah membawa diri kita datang kepada Tuhan untuk bersembunyi dari setiap malapetaka, dari setiap kesulitan. Sama yang dikatakan tadi dari ERV. Tuhan sebagai tempat persembunyian kita. Nah, saya mau menggambarkan begini, saudara-saudara. Apakah saudara ingat waktu kita kecil, kita pernah main perang-perangan atau sembunyi-sembunyian? Anak saya berumur 6 tahun saat ini. Dan saat ini beberapa kali dia mengajak saya untuk main perang-perangan atau sembunyi-sembunyian. Ketika tiba giliran anak saya untuk bersembunyi dan saya sebagai pencari, maka anak saya akan berlari ke tempat yang tersembunyi. Dia akan mencari tempat yang dia merasa aman, tidak terlihat oleh saya, tidak bisa terjangkau oleh si pencari, agak gelap, tertutup, dan tidak terlihat sehingga tidak ketahuan. Itu sedikit menggambarkan maksud dari duduk. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk yang dimaksud sini adalah membuat dirinya bersembunyi dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak bisa bersembunyi di rumah. Di rumah saya, saudara, hampir tiap hari ada tamu. Dan tidak mungkin saya menolaknya saat ini, mengatakan jangan bertamu. Dan saya harus melayani mereka. Saya masih mengunjungi. Duduk bersembunyi meminta perlindungan dari Tuhan. Dalam Alkitab versi New King James Version menuliskan, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Dia yang berdiam di tempat rahasia yang maha tinggi akan tinggal di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. He who dwells in the sacred place of the Most High. Dia yang berdiam di tempat rahasia yang maha tinggi. Saudara-saudara, Tuhan memiliki tempat rahasia. Dan itu tempat yang aman bagi kita. Tempat yang aman di mana kita bisa membawa diri kita, ketakutan kita. Dan di tempat rahasia itu, tempat tersembunyi itu, yang tidak diketahui semua orang, kita mengalami keteduhan hati, ketenangan. Tuhan sedang merancang seluruh dunia supaya orang-orang datang kepada Tuhan. Supaya orang-orang datang mencari Tuhan dan mengalami tempat rahasia itu, tempat sukacita yang mendatangkan damai sejahtera. Juga sama, saudara-saudara, dalam Alkitab versi AV atau Richard Version dituliskan, He that dwelt in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Barang siapa tinggal di tempat rahasia yang maha tinggi, akan tinggal di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Seorang pernah bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana cara mengusir ketakutan dan kekhawatiran? Dan saya menjawab, saya tidak punya formula langkah demi langkah untuk mengusir ketakutan. Ketakutan itu pada benak kita. Ketakutan itu pada jiwa kita. Bawalah benakmu, bawalah jiwamu kepada Tuhan. Dan Dia akan mengangkat ketakutanmu. Serahkanlah kepada Allah yang maha tinggi
Allah yang ada di tempat yang maha tinggi tidak dapat terjangkau oleh apapun siapapun. Dan engkau akan dikuatkan. Tuhan adalah tempat yang tidak terlihat. Tempat rahasia. Di sanalah kita akan aman. Jiwa kita akan aman. Kita mengalami keteduhan. Tidak bergejolak. Dan tidak mengalami ketakutan. Oh, mungkin ada yang protes. Pak, saya mau tanya. Apakah benar Tuhan tempat yang aman? Bagaimana dengan beberapa para pelayan Tuhan yang meninggal karena serangan COVID-19? Saudara-saudara, aman bukan selalu berarti tidak tersentuh. Aman dapat diartikan tidak mengalami goncangan. Aman dapat diartikan tidak mengalami ketakutan. Aman tidak mengalami kekhawatiran. Aman, dia merasa teduh sekalipun ada goncangan. Karena Tuhanlah yang memagarinya. Tuhanlah yang melindunginya. Tuhan menjaga hatinya dari ketakutan. Itulah tempat yang aman. Tanpa menuduh dan menghakimi bahwa para pelayan yang sudah dipanggil Tuhan karena serangan COVID, bukan COVID-19 yang membuat mereka meninggal, tetapi waktu mereka sudah selesai, tugas mereka sudah selesai, dan mereka bersuka cita dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya, dalam hadiratnya, dan mereka sekarang menikmati hadiratnya. Tapi berita baiknya saudara-saudara, di bumi ini, di sini, di tempat saudara, di pembaringan saudara, di tempat duduk saudara, saudara juga bisa mengalami hadirat Tuhan dengan rasa aman, nyaman, sukacita, dan sejahtera surgawi memenuhi hati dan pikiranmu di sini, di bumi ini, tidak tunggu meninggal. Amin, saudara. Mazmur 36 ayat 8 berkata, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Ayat 9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Oh, Tuhan mengenyangkan kita di rumahnya. Bukan di gereja, bukan di bait Allah. Rumahnya adalah tempat di mana kita duduk. Dan kita akan masuk pada bagian yang ketiga. Rumahnya. Tempat di mana kita duduk diam bersekutu. Yang ketiga adalah datang duduk untuk bersekutu dengan Tuhan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia duduk. Tapi dalam beberapa tafsiran atau dalam teks Masoretik, ayat 1 ini dituliskan secara harfiah begini bunyinya. Orang yang tinggal dalam lindungan yang maha tinggi akan diam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara perhatikan, itu ada kesejajaran kalimat ini. Atau juga ada peningkatan pokok pikiran. Dari ayat 1a, orang yang tinggal dalam lindungan yang maha tinggi, maka berakibat ayat B, ada peningkatan. Akan diam dalam naungan yang maha kuasa. Tadi dalam KJV, akan mengalami bayang-bayang Allah maha kuasa. Perlindungan. Bayang-bayang itu bicara tentang naungan. Saudara bayangkan, saudara, kita berjalan di tengah jalan, kemudian terik matahari. Kadang-kadang saya berlari untuk mengejar bayangan dari awan, supaya saya merasa teduh sedikit. Nah, ini bayang-bayang Tuhan, saudara. Kalau bayang-bayang awan bisa berlalu begitu cepat, perlindungannya tidak lama. Tapi bayang-bayang Tuhan, selalu dia menyertai kita, menaungi kita. Amin, saudara. Bawalah dirimu dan duduk bersekutu dengan Tuhan. Engkau akan mengalami bayang-bayang
Maha Kuasa. Bayang-bayang itu akan menaungimu. Bayang-bayang itu membuatmu tidak kena terik matahari dari semua persoalan kita. Sama juga kata tinggal atau diam yang dituliskan dwells. Kata tinggal di sini bukan berarti terus-menerus berdiam diri secara fisik di lingkungan bait Allah atau di gereja, tetapi menunjukkan suatu sikap dan kerinduan yang besar kepada Allah. Mazmur 27 ayat 4. Mari kita membuka bersama Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik. Pemazmur mengutarakan niat hatinya untuk tinggal di rumah Tuhan, agar ia dapat menikmati hubungan dengan Tuhan, dan dengan demikian ia dapat menikmati kemurahan Tuhan terus-menerus dalam hidupnya. Tinggal di rumah Tuhan bukan berarti bahwa tinggal di bait Allah, tinggal di gereja. Tinggal di rumah Tuhan adalah duduk menikmati hubungan dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena tinggal di rumah Tuhan bicara tentang penyembahan, bicara tentang persekutuan. Dan ini maksud saya, saudara-saudara, bahwa Tuhan sedang bekerja membawa umatnya, membawa orang lain, membawa seluruh dunia untuk datang kepadanya. Berlari kepada Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan menikmati persekutuan dengan Tuhan yang begitu menguatkan dengan damai, sejahtera, dan sukacita surgawinya memenuhi hati kita berlimpah-limpah, mengalir masuk ke dalam pikiran kita. Kemurahan Tuhan itu adalah semua kebaikan, perlindungan, pertolongan Tuhan yang kita bisa alami dalam kehidupan kita saat ini dalam keadaan yang sulit mencekam. Lalu pemazmur melanjutkan lagunya dalam ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke gunung batunya. Itu perlindungan dan kebaikan Tuhan yang diberi bagi kita. Saudara, duduk juga bisa menggambarkan persekutuan. Bukan hanya duduk untuk bersembunyi karena ketakutan terhadap sakit, kematian, atau serangan COVID-19. Tetapi duduk berbicara dengan Allah. Duduk mengutarakan kehidupan kita. Duduk menikmati pemberian Tuhan. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk itu artinya bergaul. Mazmur 26 ayat 4 dan 5. Mazmur 26 ayat 4 dan 5. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Duduk itu adalah pergaulan, bergaul. Coba dengar, saudara-saudara, dalam Alkitab Indonesia terjemahan baru mengatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk bukan hanya berserah, tapi duduk adalah bergaul dengan Tuhan. Stay at home, bergaul dengan keluarga. Stay at home, bergaul dengan Tuhan. Di rumahmu engkau bisa bergaul dengan Tuhan. Selama ini kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Kita terlalu sibuk sampai kita tidak bisa mengatur waktu untuk menyembah. Kita tidak bisa mengatur waktu untuk berdoa. Terlalu banyak alasan bagi kita. Sekarang stay with God.
tinggal bersama dengan Allah saat ini di rumahmu. Bawalah semua keluargamu. Bawalah suamimu, istrimu, anak-anakmu, saudaramu. Bawalah datang kepada Tuhan. Duduk di sana. Menyembah bersama, berdoa bersama. Duduk bergaul dengan Tuhan. Bukan hanya minta kepada Tuhan, tapi bergaul dengan Tuhan. Saudara, bagaimana cara bergaul dengan orang lain? Saya tidak perlu menjelaskan. Saudara tahu bagaimana caranya bergaul dengan orang lain supaya saudara dapat mengenal lebih dalam. Tuhan mau saat-saat ini supaya kita stay with God. Supaya kita duduk bersama dengan Tuhan, bersama keluarga kita, mengenal Dia. Dan Tuhan akan memperkenalkan kehendaknya, namanya kepada kita. Saudara, duduk juga dapat berarti berdiskusi, berbicara, bersepakat atau bermufakat. Mari kita buka Mazmur 119 ayat 23. Mazmur 19 ayat 23. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku. Duduk bersepakat melawan aku. Duduk berbicara bersama dan bersepakat. Saat ini saudara kita tinggal di rumah saja. Sekarang tambahkan, bukan hanya stay at home, tinggal di rumah saja. Tapi stay with God. Duduk di dalam Tuhan. Waktu kita duduk di dalam Tuhan, kita sedang bergaul dengan Tuhan yang hebat. Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Maka Ia akan membuat jiwamu kuat. Jiwamu tenang. Jiwamu dihiburkan. Jiwamu mendapatkan kekuatan. Mengapa engkau tidak mengalami penghiburan dari Tuhan? Sekalipun engkau berkata, saya sudah datang kepada Tuhan. Masalahnya engkau tidak sedang duduk bersamanya. Engkau tidak sedang duduk berbicara dengan Tuhan. Engkau sedang duduk tapi sambil membuka SMS, membuka WA. Dalam pinjaman engkau terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Engkau tidak duduk dengan Tuhan. Waktunya duduk bersama dengan Tuhan. Ini waktu yang serius, saudara-saudara. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Silakan duduk dan Dia akan berbicara kepada kita. Cara belajar yang baik adalah waktu seseorang duduk. Bukan waktu berdiri atau berbaring. Seorang siswa yang duduk dengan baik, maka dia akan banyak menerima pelajaran. Dibanding seorang siswa yang berjalan, yang berlari, melakukan kegiatan lain sambil belajar, dia tidak dapat mendapatkan banyak pelajaran. Hari ini, saat ini saudara-saudara, tundukkan dirimu kepada Tuhan. Duduklah bersama dengan Tuhan. Minta Tuhan mengajari kita kehendaknya saat ini. Amin, saudaraku. Kita harusnya duduk bermufakat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mengatakan kehendaknya kepada kita. Serangan COVID-19 ini seharusnya membawa kita datang kepada Tuhan. Tinggal duduk. Menikmati hubungan dengan Tuhan. Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Menikmati kedalaman kekayaan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Ia sangat mengasihi kita, saudara-saudara. Marilah duduk saat ini. Saudara, saya akan menutup bagian khotbah ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Saya menentang saudara untuk membangun diri saudara dalam penyembahan kepada Tuhan saat ini. Tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam doa. Percakapan dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Membaca firman-Nya. Banyak berbicara kepada Tuhan. Dan persilakan Tuhan berbicara kepada kita.
kiranya saudara diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, Allah tempat perlindungan kami, Allah tempat naungan kami, tempat persembunyian kami dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau berkenan dijumpai. Bapa, hamba berdoa kepadamu kalau ada di antara kami yang saat ini mengalami ketakutan, kekhawatiran karena sakit, karena serangan COVID-19, kekhawatiran karena banyak yang dirumahkan dan tidak bekerja, kekhawatiran akan kebutuhan ekonomi. Hamba berdoa kepadamu Bapa di sorga, bila kiranya Bapa menjumpai dan menarik mereka datang kepadamu, mengambil ketakutan, mengambil kekhawatiran mereka dan menggantikan dengan damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan dari sorga. Berkati saudara-saudara hamba, semua yang mendengar firman-Mu, menyaksikan firman-Mu, berkatilah mereka, kuatkan mereka Tuhan. Dan bila kiranya kami sekalian bukan hanya dikuatkan, tapi firman ini dapat kami bagikan kepada orang lain. Dan dalam doa ini saya menantang saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan firman ini, bagikan firman ini kepada orang